Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari Sahih Muslim, bab tentang masalah al-ihsanu bil jar, tentang wasiat dari Jibril kepada Nabi harus berbuat baik kepada tetangga. Dan salah satu hadis yang ada di Sahih Muslim ini, beliau membawakan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, bersabda kepada Abu Dzar, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Beliau mengatakan, "Ahai Abu Dzar, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, dan perhatikanlah, maksudnya bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Abu Dzar ini, beliau adalah merupakan salah satu seorang sahabat yang generasi awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Beliau berasal dari suku yang bernama Bani Ghifar, dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang terkenal masyhur tentang kezuhudannya dan menjauhi segala kenikmatan dunia. Ini Abu Dzar. Sebenarnya nama beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sakan. Jundub bin Junadah bin Sakan. Akan tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, karena nama suku beliau adalah Al-Ghifar, yang merupakan kabilah Arab suku Badui, dan tinggalnya di pegunungan yang jauh dari penduduk kota. Suku Ghifar ini juga terkenal sebagai gerombolan perompak, gerombolan perampok ya, yang suka berperang dan menumpahkan darah. Mereka sangat berani dan tahan menghadapi berbagai macam penderitaan dan kelaparan. Memang karena kerasnya lingkungan yang mendidik mereka menjadi orang yang struggle gitu ya, ada orang yang kuat
kokoh dalam menghadapi kesengsaraan, kemiskinan ataupun penderitaan atau kelaparan. Beliau Abu Dzar ya terkenal hidup di tengah-tengah suku yang keras sehingga membentuk karakter beliau. Kendati beliau hidup di lingkungan sebagai kabilah perompak, namun Abu Dzar memiliki hati yang baik. Setelah banyak kerusakan dan kejahatan yang dilakukan beliau, muncul di hatinya rasa berdosa, dan akhirnya dia pun berhenti insaf dari segala perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Lingkungan, faktor lingkungan biasa, jadi kayak merampok, minum minuman keras, kasar, menganiaya, mendolimi, itu memang sudah menjadi hal yang lumrah. Dia sebenarnya tidak hanya ingin berubah untuk dirinya sendiri, tetapi beliau juga mengajak kawan-kawannya yang lain untuk ikut jejaknya, berhenti, insaf, tobat. Nah, karena inilah sukunya itu jadi marah, nggak seneng sama Abu Dzar yang awalnya sama-sama berangkat bareng-bareng, tumbuh besar berkembang di dunia yang keras, kok sekarang ngajak kepada kebaikan yang nggak diterima. Akhirnya Abu Dzar pergi meninggalkan kampungnya, nggak cocok guys. Lebih-lebih lagi Abu Dzar mendengar kabar bahwa di kota Mekah terdapat seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa ingin tahunya semakin tinggi nih Abu Dzar. Lalu dia pun mengutus saudaranya untuk mengecek kebenarannya. Setelah mendengar cerita dari saudaranya yang bernama Unes ini, Abu Dzar tidak sabar lagi dengan perasaan ingin tahunya, ingin segera mendatangi kota Mekah dan ingin mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah dia ketemu dengan Nabi dan mengucapkan syahadat. Itu kisah singkatnya Abu Dzar, dari seorang perompak bertaubat sampai masuk Islam karena dasarnya hatinya baik. Kan tidak semua perampok itu sadis, sangar, kejam. Kadang-kadang ada dalam hati perampok atau preman itu yang hatinya itu punya kepedulian yang tinggi, punya solidaritas dengan kawan yang besar, sehingga Allah pun memberikan petunjuk hidayah. Nah, kalau jenengan mau lihat kisah nyatanya itu preman pensiun itulah preman pensiun dan kisah nyata diangkat ya, karena punya hati yang baik, suka nolong orang, sehingga ya bisa insaf. Tidak semuanya perampok ya lingkungannya memang jahat, tapi terkadang memiliki hati yang Hello Kitty. Ini Abu Dzar juga sama ini ya, komplotannya, lingkungannya keras, semuanya perompak, tapi punya hati yang baik, sehingga Allah meletakkan hidayah kepada Abu Dzar. Cuma lingkungannya saja. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini menjelaskan tentang sebuah gambaran bahwasanya Islam itu memperhatikan hak terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Hei Abu Dzar, kalau memang kamu diberikan keluasan rezeki, kamu masak masakan yang berkuah, maka perbanyak airnya dan bagikan untuk tetanggamu. Maksudnya ketika menambah kuah, ya tambah isinya. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi bagikan dengan tetangga-tetanggamu yang lain. Ini bentuk berbuat baik. Ini salah satu memberi hadiah.
Jadi intinya Rasulullah menyuruh kita untuk memasak sayur ataupun daging agar memperbanyak. Kalau memang nggak punya stok daging yang banyak, ya kuai diperbanyak. Tapi jangan diberikan kuai tok, tambah kayak rasan-rasan. Lah kok cik nemen nih, letterlek ambek hadis. Perbanyak kuahnya, kuai tok didumis mek kuah soto kan isine iku jenenge tambah ndadekno perkara sing niat dedek wong iki mau niat nglakoni apik apa ngenyek mau mosok wong didumi kuah tok ya anggite ge apa ge adus saiki lah tentune kan ya ojo letterlek ngono seneng berbagilah dengan tetangga walaupun punya masakan yang remeh mbok tempe tahu campur kuah soto yo tambah ono lah suwir-suwirane ayam ngono baru dibagikan ya apapun yang kita miliki ini sebagai bentuk kecil iki sik masakan soto lah kalau misalkan kita punya makanan yang lain punya barang maksudnya tonggo iki iling ngono ojo sampai lali jangan sampai dilupakan walaupun dengan hal sekecil apapun. Soalnya pesannya Jibril yang Nabi Muhammad tonggomu. Tadi ada barang titik opo eling tonggo. Oh iya rek tonggoku. Iya rek. Nah, walaupun tetangga itu Yahudi, walaupun tetangga itu non Muslim, bebek ini oleh berkat. Mari kenduren oh iya rek tonggoku iki lak ya non muslim cek ro rasane mangan tumpeng cek ro begedel ngono ya sampean kirimi tumpeng begedel wah iku masyaallah itu jadi hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk memperhatikan tetangga bahwasanya tetangga termasuk orang yang paling utama bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wes intinya tonggo. Kadang-kadang kita malah nggak kerasan, kudu hijrah, kudu pindah. Delok tonggo-tonggo kok ruwet-ruwet. Hijrah. Padahal kita itu terus diingatkan, tetanggamu. Berbuat api ngono lah. Kita kan belum nanti bersabar dengan gangguan tetangga. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, disunahkan untuk menasihati orang yang dicintai dan sahabat baik dengan nasihat yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Ini nasihat seorang nabi, seorang rasul memberikan nasihat kepada sahabat yang dicintainya, kepada orang yang dikasihinya dengan cara, hei Abu Dar, idza tobakhta nek sampean masak perbanyak kuah. Memang kalau bentuk kasih sayang dan perhatian kepada teman dekat kita, pasti kita akan juga memberikan perhatian penuh dengan kasih sayang supaya sahabat kita menjadi orang yang lebih baik. Asalkan dalam kita menasihati bukan dengan rasa kebencian, bukan untuk menjatuhkan, apalagi untuk meneliti kesalahannya, dicari kesalahan kemudian dinasihati. No, niat itu nanti akan sampai kepada saudara Anda. Niat sedikit yang salah, niat yang keliru, bahkan untuk menjustifikasi itu akan terasa di hati mereka. Nek sampai jadi teman baik, bestie, teman akrab, nasihati mesti ini sing santun yang bisa diterima. Kadang-kadang nasihat sampai niku merasa kalau sudah nasihati yang dinasihati lebih rendah. Pengen ngasih nasihat nang ustate, tapi kok sampai merasa
Aku iki luwih pinter kok ustate, cuma kalah dalil ngene lho iki. Nek dalil kalah apal, nek pengalaman urip mene ustaz iku kan sik wingi sore ngono. Ya wis tak tuturane kok. Jenenge wong punya ego, ya kudu sing tepak, sing bener. Ngeten lho ustaz pun sae, penyampaiane pun sae. Tinggal iki lho titik lho ustaz, butuh dipoles titik iki lho. Bahasane ustaz kok ngene. Siap, ngoten to, enak. Bahasanya kok memberi masukan, mendukung memberi masukan, gak ngentai, gak nyalano, gak nyodotno. Sampeyan niku jare ustaz tapi ngomong gak bener ngono ya. Nasihat syukur opo sih ustaz? Buyar iki jamaah aturane ngene. Ayo dimotivasi gitu ya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada Abu Dar, jangan sampai menyinggung, iki mantan preman iki soalnya. Keras kan preman itu bahasanya lugas, keras, tegas. Tapi Nabi sok noto bahasai. Ya. Disunahkan menasihati orang yang dicintai atau sahabatnya. Jangan malah yo pos podo gedene, podo ngajine. Ketika nasihati jarene podo ae. Podo belajari, ojo kemendus, ngono. Wedi aku. Ya wis tak jarno ae wis, podo gedene, podo gerange, podo tuweke. Bah wis. Nah, itu kan bentuk cuek berarti, enggak perhatian sama saudaranya atau sama sahabatnya. Nah, sampeyan niku cinta nang sahabate. Ingat bahasane ditoto, ya apa carane iso diterima. Poin yang kedua, disunahkan untuk saling memberi hadiah di antara tetangga. Disunahkan untuk saling memberi hadiah di antara tetangga. Karena hal ini dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan menambah kecintaan serta memperkuat hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah, iki lho, sunnah. Menjadi sunnah ngasih hadiah itu kepada tetangga, bukan hanya kepada temen tok, tapi tonggo itu berhak. Ya, walaupun nggak banyak-banyak, sing kayak tani mepet omah lah, mbuh 10 omah, 5 omah gitu. Karena itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan menambah hubungan persaudaraan semakin kuat di antara kaum muslimin. Sunnah loh niki karo tonggo. Yes. Yang ketiga, tidak boleh meremehkan kebaikan apapun, macam dan jenisnya, karena semuanya adalah baik. Ini kita, karakter kita loh ya. Kalau kita dikasih orang, dikasih tetangga, sekecil apapun dan seremeh apapun, hargai pemberian tersebut. Ojo sampai ngenyek. Teko Jogja, sampean digakno dodol. Pak, niki lho, enten oleh-oleh dodol ndugi Jogja. Lho alah Mas. Ada teko Jogja kok nggawa dodol tok. Ya iso aku tuku dhewe online yo akeh. Dodol piro regane ngono gak oleh ngoten niku engko diterima ya matur suwun nang omah ngomong bojone lha Ndik ngene iki lho pokro angge dodol tok ngene iki ya apa ngene iki wong iki ya untuk ke Jogja mbuh biasae kan ana gudeg ya sak tempe ikan luwih apik timbang dodol. Anjene wonge dodol pisan ya dedel ngekake dodol. Ngene iki lho tayoh ta ngene iki. Wis gak tak trimo jarene ngenyek, tak trimo wong dodol mek 5 biji ki opo. Lah iku gak oleh. Wis pokoke sampean harus menghargai. Sementing duwe niatan eling nang sampean. Ngono lho. Dadi itu penghargaan luar biasa. Bah diolehno dodol, bab bremis apa wae trimon wis kudu menghargai.
matur suwun, jazakumullah khairan katsiran. Bene ana maneh gak apa-apa tak trimone yo. Kan arep-arep. Maksudnya ojo didik ngene iki. Jadi adab kita, akhlak kita jangan sampai pernah meremehkan, bahkan untuk membicarakan pemberian tetangga kita walaupun remeh, mbok gantungan kunci, mbok oleh-oleh cenderamata lainnya, kalau diremehno Pak, cek gak gampang ngremehno pemberiane wong. Tonggo iki wis ngirak-ngirakno, wis eling lho nang sampean. Kok iki kebenaran didik. Jadi yang diberi hadiah ingat, tidak boleh meremehkan. Ini etika, attitude, adab, akhlak. Jangan membiasakan diri untuk meremehkan pemberian orang lain. Iki penyakit loh, iki penyakit. Kalau orang yang karakternya kufur seperti ini, mesti nang desanane nyacat. Tonggone duwe gawe dicacat kabeh. Sak terope, sak kuadene, sak sotone, sak ote-otene, sak onde-ondene lho, jadi dicokot mendal-mendal. Apa gak dinyek? Ngono. Nek terbiasa napa niki kufur nikmat, biasa ngenyek soalnya. Gak enak nek gak ngenyek. Lah ya tanggane lho wis ya wis diundang ngono lho. Diilingi sampeyan niku ana kenduren nang omahe. Wis. Lho ngene iku bek-bekne ana asan kurang tepak titik, harus memaklumi, menghargai. Lah yo ngejak kenduren isine mek tahu tempe krawu kek endok glondong siji ngono. Jane gak pantes ngundang wong sak RT ngene iki. Ngono. Alah ono ae salahe. Ngombene banyu putih tok. Nah, liya-liyane kan yo mbok teh ana kopine ngono. Ono sing digrenengi Pak ya. Iki penyakit iki. Iki penyakit sing nggarakno lara ati ku ya omongan gak enak ngene iki. Iki ujian paling gede. Alah, kene omongan gak enak akhire sok bunuh diri. Ketemu nang Rolak Mojokerto, Rolak Songo. Gara-gara omongan gak enak diputus. Nyemplung ae nang Rolak. Kabar-kabare lak ngoten to. Ya apa ngene. Aja sampai gampang remehno pemberian orang. Kudu dihargai wis. Apa wae menune, apa wae sing disuguhno wis disyukuri. Matur suwun ngono tok lah. Iki etika biar kita nggak salah. Dibiasakan pokoke ono barang apa sekecil apapun suwun ngono ae. Matur suwun yo wis dilingi. Makanya yang keempat, yang memberi hadiah, berilah dengan hadiah yang paling mudah. Sing paling gampang lah, gak memberatkan gua apa. Lebih-lebih lagi kalau memberi orang yang terbaik misalkan. Nah, yang diberi hadiah hendaklah menerima hadiah dengan senang hati tanpa komplain. Lalu ia balas hadiah tersebut dengan ucapan terima kasih atau mendoakan kebaikan kepada orang yang memberi. Enak toh ini. Tetap tidak boleh menganggap rendah hadiah yang diberikan orang lain atau tetangga kita. Hadiah enak, sama-sama punya adabnya. Yang memberi ya berusaha memberi sing pantes. Ini adab yang memberi ya sing pantes. Pantes ya sesuai lah. Lah yang diberi hadiah adabe ya kudu nerimo dan menghargai. Ojo sampai ngenyek, ojo sampai memandang sebelah mata. Ya. Ini bab hadiah loh. Baik dari tetangga ataupun dari pasangan atau dari suami atau dari istri. Misalnya istri dapat hadiah dari suami. Akhir tahun kan biasanya oleh hadiah. Ternyata iyalah mek dijak mangan tok aku bi.
gak ono nang Ganesa tatang toko gajah ngono ta. Ya iki akhir tahun deh ono ngene iki mangan tok kan rodok piye kan gelo wong lanang. Aku ngejak iki tenanan. Tak gelo rumah makan sing paling sip, paling apik, paling enak menune sing nyocoki lambene bojoku. Ngono. Soale bojo iki rewel. Oh, kau apa aku ditester mangan iki gak cocok. CJ kurang sip, kurang pas, kurang pedes, kurang asin. Walah wis ngono. Wis ditepakno masakan sing paling enak. Ternyata ono esekan. Mek iki tok tapi anniversary-ne iki. Ya Allah, ngene tok arek jare spesial biasa. Gak oleh pakai hadiah piro ae kudu nyenengno sing ngekeki. Lho iku palane gede ku ada ya. Kadang-kadang wong lanang iki wis nyengkak-nyengkakno ngiling-ngilingi mulai teko dulin ambek kanca-kancane oleh hadiah wis kanggo sing nggo omah cek gak protes cek gak menyanyi ngono ae ngono ditinggal metu biasanya kan sing nggo omah menyanyi ngono digawakno lah hadiah sebagai sogokan wang tutup mulut, saya gak nyanyi. Ternyata ditekokno mungkin menu kesukaane masakan Padang misalnya. Saya tukokno nang dalan. Ternyata nggak nyocoki. Wah, iki rame iki. Sampeyan tuku masakan Padang nang DCB. Kok gak ngalor gak ngidul, mosok Padang koyo lodeh ngene. Ngono ya. Karena jangan lodeh ngono, ini carine Padang kok menene kok lodeh. Wis gak cocok aku wis gak tak pangan lho. Kanyo gelo sing ngolehno ngene iki. Padahal iki Padang senengane bojoku kikil. Ternyata kikile iku ya belung tok. Jare kikil belung tok. Terus koyo lodeh. Wah rame iki rame. Makane kudu iso berterima kasih, pandai berterima kasih iki mang wis temenan. Golekno niku ya mikir iki ya. Oleh-oleh iku dadakno cekak pas ae. Mane adabe tenanan. Nek pokoke dicarikan hadiah dan diberi, terima. Wis iku adabe. Nyenengno yang memberi. Jangan sampai komplain. Wis disyukuri ya diterima ae. Yang kelima, memperbanyak kuah daging tadi itu menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk tidak pelit dan bakhil supaya terbentuk sifat karakter dermawan, loman dan peduli kepada orang lain. Dimulai dari tetangga ini, cek terbiasa, cek gak medit. Soal Islam itu paling benci ambek wong medit, wong bakhil itu paling gak seneng. Makanya salah satu akhlak mulia itu adalah dengan berbuat baik kepada tetangga, dengan memberi. Jadi tetaplah berbuat baik walau dengan sesuatu yang sedikit. Nanti kalau memang kita bisa berbuat baik dengan yang banyak, ya kita sudah terbiasa, dari awal sudah latihan. Saiki gak duwe, mungkin Allah belum meluaskan rezeki kita, dijadikan kita ditakdirkan belum kaya raya seperti sultan, tapi minimal pendidikan tidak pelit, pendidikan untuk bisa memberi itu sudah kita lakukan, sehingga nanti pas kita punya rezeki yang luas, punya mungkin bisnis yang sukses, kita bisa lebih banyak dalam berbagi dan memberi. Ngoten loh. Tapi kudu dilatih dari awal. Ya dari ketika masak, ketika punya makanan. Pokoknya intinya kan sing gampang berbagi. Jangan sampai kita punya sesuatu lebih baik busuk daripada diberikan tetangga. Ditumpuk nang kulkas sampai lali, akhirnya lualah mambu. Eman. Mana kan? Makanya cepet ae
Kelihatan kalau hal ini kok aku nggak cocok, kaya panganan langsung bagi dan bagi. Daripada mubadzir, nggak kemakan, tambah dosa kita itu dosa. Perintah memperbanyak kuah dan memberikannya pada tetangga termasuk dalam perkara sunnah berdasarkan ijma para ulama. Sunnah guys, ijma. Matur suwun. Karena memberi hadiah itu bukan wajib tapi sunnah. Belajar memberi hadiah. Intinya itu apa yang dia punya langsung dia pingin bagi supaya terbiasa. Pas duwe akeh iku iso berbagi. Kan orang itu kalau enggak terbiasa berbagi dari yang kecil, berbagi dengan yang besar, iku etok-etoken. Pernah kita sering singgung. Sekarang kita punya duit 100. Ada temen, mana ya, kepingin mangan luwe, kita berbagi 50-50, iku seenteng. Iya toh? Si ringan. Ayo wis, aku luwe bro, kurung mangan. Ayo mangan bareng. Entek piro sih? Kilo duit ono 100, dibagi 2, gampang. Tapi ketika Anda kaya, punya uang ganti 100 juta, kira-kira bisa gak kita berbagi dengan teman kita 50 juta, 50-50? Lah pasti wangil toh. Gak iso kalau gak terbiasa. Prosentasinya harus sama. Waktu gak punya uang, cuma 100.000 dok, berani berbagi 50-50. Saya ketemu. Sampeyan dinteni sogene, duit 100 juta, wani enggak sampean? Dermawan 50 juta. Lah ya abot. Engke sak juta lho gowedhe wisan niku. Wis gak iso 500.000 tok etokno ngono lho. Daton pengen 50-50. Itu karena apa? Enggak terbiasa memang kalau punya ayo wis ono bareng, gak ono bareng. Ngono Pak Biyen. Iki mentalnya, kesolidannya para preman iku ngono Pak. Bersatu ning ngono. Sitok kecelakaan, wis batu kan dhuwit piro, ono piro kasih, kekno kabeh. Ngono lho. Jadi siap berbagi dari kecil ngono lho. Sehingga wis ku biasa, hal yang wajar dan lumrah ngono lho. Prosesnya kudu ngono. Lah pengennya Islam niku ndedek, Nabi ndedek iku kepada kita. Berangkat dari yang paling kecil, paling mudah, supaya nanti ketika punya harta yang besar, harta itu tidak masuk ke dalam hati kita, tapi tetap di genggaman kita sehingga mudah untuk berbagi, mudah untuk sedekah, untuk menjadi orang dermawan itu enggak susah. Semakin harta itu banyak, maka semakin hati itu berat dan cinta terhadap harta. Ini konsekuensinya lebih berat. Mana mumpung ini gurung sugih nemen-nemen, ya wis, ayo berbagi ku mau loh. Wani enggak 50-50, ayo wis dilatih. Nah, soalnya kan ketika orang-orang Ansor, Robi bin Sa'ad itu ya, ketika datang siapa? Utsman atau Abdurrahman bin Auf bersaudarakan oleh Rasulullah. Kan ngomong, aku iki yang paling sugih nang Madinah. Aku ndek harta, tak bagi loro ambek sampean. Walaupun kait kenal, kan dipersaudarakan. Ya wis setengah M sampean, setengah M nang aku. Lho koyo ngono kedermawanane sahabat niku saking ithare. Saya juga punya istri 2. Mana yang kamu inginkan, kamu senengi tak talae setelah masa idah rabian. Kan gitu toh. Ini menunjukkan oh saking dermawane berbagi itu seperti itu. Latihan dari yang terkecil. Nah, namanya sahabat kan enggak aji mumpung, ya tetep aja enggak mau. Tujukan saja ke pasar, wis berdagang akhirnya sukses. Enggak malah aji mumpung gitu loh. Itu kan apa sih? Mendidik seseorang agar berjiwa dermawan dan mudah berbagi, gampang eling dengan orang lain, gampang ingat dengan tetangga ataupun orang lain. Tetangga, faedah selanjutnya dari hadis ini disebutkan oleh para ulama.
Tetangga diperintahkan menghadiahi tetangganya. Apalagi jika tetangga sampai mencium bau masakannya. Wah, iki tuntutannya gede. Nek sampean masak utawa duwe panganan sampai tanggane ambu, gak sampean ciprati, waduh, ki perkara iki. Mangkane nek tuku duren gak usah digawa mule. Soale iki ambune berang-bereng iki tangga-tangga iki. Lah iya, gak lah iya ana emek sak biji montong. Tak dumno aku ya sik kurang, ngono lho. Tak pangan dhewe iku ya sik kurang, tak dumno aku ya gak uman, repot ini iki. Kata dumno tanggaku ambu ya gak sopan, ya gak adab. Ya apa enak iki ya wis dipangan nggon ae wis. Dipangan nang tokone sampe entek akeh ya wis. Nek sampeyan wani nggawa mulih berarti kudu wani nyiprati. Carane tekokno duren Bali, ngono lho. Sak keranjang iku murah, ngono. 115, ana 105, 100.000. Tuku 5, 500 wis iku dumno tangga, wis gak apa-apa. Ngono. Sing montong sampean pangan dhewe. Carane ngono ya. Sing duren enak-enak aja tokno sih ngono. Tapi sing duren Bali ku mang. Iki lho Mas duren, oh masyaallah mantep ge tahun baruan cocok iki ngono. Wis masuk iki. Karo sing nggo omah sedikit no duren montong tok iki ya. Aman. Wong ana wong apa duren tutup mulut ngono. Gak diprotes aku wisan. Ya apa durene? Duren nggo omahku enak mang tak pangan. Iya montong. Sing tangga-tanggane ya mbok duren Bali mbok ana sing klamut-klamut ya ana sing tipis-tipis. Gak mesti Pak. Ya wis lah, rezekimu berarti sakmene iku. Nek tang durenku sing tak pecah mang enak-enak ngono lho. Gak dituduhno nek duren montong ngono. Ya Allah. Pokoke sampai mencium berarti iku diperintahkan untuk menghadiahi tetanggane. Wis iku wis. Sampai sak mulut sampai mencium. Ayo apa Ustaz? Ternyata lah nek awak dhewe iku buka rumah makan, otomatis kan ya tangga-tangga mencium setiap hari. Apakah kami harus berbagi? Wah, beda maneh. Soale sampeyan yo kulaan. Lah nek sing ambu sampean kei panganan, sampean gak bati. Ku beda. Insyaallah ngerteni ya. Oh ya dodolan ambune memang tanggane ambu kabeh. Tapi nek makanan yang kalau bisa memang diperintahkan untuk menyediai tetangganya. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis tersebut adalah kita diperintahkan untuk membuat orang lain senang dan bahagia. Perintah ya supaya kita itu membuat hati orang lain senang dan bahagia. Karena ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nyenengno wong liya iku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga dalam satu hadis riwayat Ahmad yang sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun, rasa senang, rasa bahagia, tudkhiluhu ala muslim, yang kau berikan kepada saudara yang lainnya. Rasa senang, rasa bahagia. Ya apa carane nyenengno saudara-saudara kita, lebih-lebih lagi tetangga. Ternyata itu amal yang paling dicintai. Karena apa? Dia punya kesenangan, dia punya kebahagiaan yang selalu pengen dibagi dengan saudara-saudaranya. Dia nggak pengen ketika mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kebahagiaan dirasakan diri sendiri tok. Makanya misalnya Pak Mahmud ini kan pernah mangan sate ngoro sing paling enak. Itu kan bagi Pak Mahmud. Aku kan sik durung. Itu termasuk nggak sempurna keimanane lho ngono lho. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa bila dia mencintai untuk dirinya sendiri. Terus tahu rasane mangan sate sing enak harus eling saudarane. Oh iya rek, aku ndek kanca, aku ndek dulur. Sate sing tak paniki enak, terkenal viral nang TikTok ngono. Mangkane aku tak ngajak engko mangan sate. Iku bentuk menyenangkan hati orang lain. Itu bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Jangan sampai kalau kita pernah merasakan kenikmatan, pernah merasakan nikmat enak, seneng, kemudian tidak ditularkan kepada yang lain. Oh iya, aku pernah mangan duren, enak. Mas Andi, ayo, ono duren, enak, murah. Sing digolong akeh kak ngono to. Enak tapi murah. Aku roh nggone lho iku lho botoh ngene iku botoh. Iku bentuk kesempurnaan keimanan. Ojo nek pas enak meneng ae disingitno. Ngono ya. Aku ono menu sing paling enak katake ero kabeh. Ya jangan. Wis tau ngrasakno kudu ngajak koncone. Jadi kudu MLM. Multi level marketing. Tau ngrasakno enak harus ngajak. Minimal kan 2, dek 1 ngajak 2, 3, 4, 5 terus. Jadi ku pahalanya kan terus ngalir. Iki maksudnya kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan, rasa senang dan bahagia, maka kita harus berikan pula kepada saudara kita yang lain. Karena memang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu ingin membahagiakan, membuat hati orang lain senang. Kita sudah nyipi, enak, seneng aku masakan iki. Ngajak, onok masakan sor asem enak nang kene. Ayo, lah gitu loh. Ceritanya ngoten. Ini nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Dia tetap berbuat baik walau dengan sesuatu yang sedikit. Pokoknya jangan meremehkan kebaikan apapun dan berusaha senantiasa berbuat baik kepada tetangga supaya menambah keharmonisan dan rasa kasih sayang di antara tetangga dan menghilangkan berbagai macam perselisihan, pertikaian, bahkan cekcok di antara tetangga. Karena nanti suudzon itu akan seiring berjalannya waktu akan hilang dengan kita sering banyak memberi kepada mereka, sering ngajak makan kepada mereka. Ini hadis dari Abu Dzar tadi. Ya, jadi ini dari ketiga hal kemarin yang sudah kita sampaikan. Dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan tetangga ada adab, ada hak. Yang pertama al-ihsanu ilaih, jadi selalu berbuat baik kepada tetangga. Itu sudah kita jelaskan sampai tadi ini. Terus berbuat baik, kalau kita punya kuah, punya makanan, berbagi. Kita juga kalau punya sesuatu, berilah hadiah kepada tetangga. Yang kedua, jangan sampai lesan atau perbuatan kita menyakiti tetangga. Ini akan kita bahas setelahnya. Yang ketiga, bersabar atas gangguan tetangga. Itu baru namanya punya etika dan berakhlak kepada tetangga. Bukan hanya berbuat baik tok, tapi ingat, lesan kita, ya, ucapan kita, perbuatan kita jangan sampai menyakiti tetangga kita. Namanya kaful adza. Yang pertama kan al-ihsanu ilaih. Yang kedua kaful adza, yang ketiga as-sabru alal adza. Yang ketiga harus bersabar atas gangguan tetangga. Nah, kita masuk yang kedua sekarang. Supaya jangan sampai kita berbuat jelek, berbuat buruk kepada tetangga. Larangan keras. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang pertama ini ya, larangan keras mengganggu tetangga. La yadkhulul jannah man la ya'man jarahu biwa'iqihi. Bawa'iqahu. Jadi tidak akan masuk surga
Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Saking bener-bener supaya kita itu memberikan rasa kenyamanan, aman dan ketentraman bagi tetangga kita. Kalau sampai tetangga kita khawatir dengan kita, ojo-ojo tonggoku itu teroris ngebom, ya. Kan gak nyaman toh tetangga kita itu. Berikan kenyamanan. Ya. Karena kata Rasul alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga jika tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Apalagi kita suka ganggu. Pomane senengane wah barang iku ya mesti ono tipe tonggo iku ya. Nek pas mampir nang omah, ono sing ilang. Mbok sendok, mbok garpu, mbok piring, mbok mangkok, mbok memean. Ono tipe ngono iku. Mbok erus ngono. Hal-hal kecil bisa. Jadi berikan, bagi kita itu harus berikan jaminan bahwa tetangga Anda merasa nyaman dengan keberadaan Anda sebagai tetangganya. Ya apa carane wis? Tonggoku cek nyaman sampai aku. Nek gak nyaman dibuat nyaman. Hati-hati, jangan sampai menjadi tukang gosip tetangga. Ojo senengane ngerasani tonggo, sehingga membuat tetangga Anda selalu tidak nyaman ketika bertindak di hadapan Anda karena takut digosipin. Hati-hati wong iki. Sen rasan-rasan. Koyoke nang ngarep guyang-guyu mesam-mesem, tapi nang mburi entek awak dhewe iki. Karena orang yang tidak mengganggu tetangganya itu merupakan bagian dari iman. Dari yang kedua ini kan motivasi bagi kita supaya nggak ganggu tetangga. Karena kalau kita mengganggu tetangga, berarti keimanan kita juga hilang, nggak sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu saudaranya. Jangan dia mengganggu siapa? Tetangganya. Jadi, ya tetangga ya saudara, ini merupakan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tonggomu ojo sampai diganggu. Tetap harus dia aman dan nyaman. Jadi kita masih dalam tahapan yang kedua, yakni jangan sampai kita menyakiti tetangga. Jangan sampai kita membuat tetangga itu enggak nyaman dengan perbuatan kita dan lisan kita tentunya. Makanya Rasulullah memberikan banyak ancaman-ancaman. Kalau kita berbuat maksiat dengan tetangga, menyakiti tetangga, itu konsekuensinya sangat besar. Bahkan tidak ada istilah sedikit ketika seseorang mengganggu tetangganya. Beda dengan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qalila min adal jar. Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Ya. Tidak ada istilah itu kecil ketika berbuat dosa dengan tetangga. Nah ini karena menyakiti tetangga itu lebih besar dosanya. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyasni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyasniya bi imratin jarihi. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita dosanya lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan 1 orang istri tetangganya.
Ya padahal padha gak oleh. Maksudnya itu nek perbandingan geden-gedenan dosa. Orang yang berzina 10 wanita luar itu masih ringan dibanding kalau ada tetangga pagar makan tanaman tetangga. 1 dibanding 10 beratan 1 ini. Ya maksudnya lu iki tok 10 wae gilaan. Ndak, padha gak bener. La ayyasyrikar rajul min asrati abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Seseorang yang mencuri 10 rumah dosanya lebih besar dibandingkan dia mencuri 1 rumah tetangganya. Jadi lebih ringan. Tonggone dhewe nyingkrih pulang kampung mau tahun baruan ternyata dibobol ambek tonggone dhewe. Kalau ada orang mencuri 10 rumah tapi di luar lo ya, di luar desane, iku sih ringan dibanding dengan tetangga yang cuma 1 diambil harta bendanya. Itu menunjukkan apa? Beratnya hak tetangga. Nah, jangan sampai kita itu menyakiti tetangga, mengkhianati, mencuri. Kadang-kadang kene kok nandur gedang, ya, nandur pelem, nandur kates, kalah cepet ambek tonggo. Tua saya, wah meneh tak buntelane, amblas pisan. Jadi saya di rumah sana Prambon, Rembung itu, yang ngono, duwe tonggo ngono, maklum. Kita punya tanaman pisang, pepaya, mangga semuanya gitu ya. Wis siap-siap, wah besok kok mateng. Wis bengi ku amblas. Digawa codot ndak sireng. Ngono lho ya. Kalah cepet. Kadang tuas bunteli tok lho, kelengkeng dibunteli, mangga dibunteli, percuma tambah tenteki buntelan. Tapi yo kalah cepet. Wis ya opo. Mereka nggak ngerti dosane iki gara-gara gak ngaji, gurung roh hadise, dan dianggap wah tonggo kok aman ngono ya. Padahal dosane luwih gede dibanding dia mencuri rumah orang lain yang bukan tetangganya. Ini menunjukkan ojo sampai tonggo iku merasa dirugikan. Jangan sampai disakiti, dikhianati kepercayaan dan amanahnya. Coba ngonten loh. Ternyata tetangga ngene niki gak boleh kita cuek dengan tetangga. Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'iun ila jambi. Bukanlah mukmin sejati jika dia kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Lu kan gak oleh cuek berarti. Cuek kayak gak oleh apa maneh garai. Apa maneh menyakiti. Omane mengganggu, mendolimi. Wis ojo jangan sampai seperti itu. Tidak pula boleh untuk meremehkan pemberian tetangga. Ketika Rasulullah bersabda kepada para wanita, ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsin satin. Wahai para wanita muslimah, janganlah satu tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lainnya meskipun hanya cuma kikil yang tidak berdaging, karena saking menjaga hatinya biar enggak tersinggung ketika pemberiannya tidak diterima. Intine hati-hati. Ini hadis-hadis yang menjelaskan agar kita tidak menyakiti tetangga. Jok sampai karena dosane kewede. Ini poin yang kedua, pokoknya kaful adza. Ojo sampai Rasulullah memberikan ancaman, hati-hati kalau kalian menelantarkan tetangga, sampai kalian menyakiti tetangga, sebab itu masuk ke dalam neraka. Yang menyakiti tetangga kan merupakan sebab masuk neraka, yang pernah kita singgung di awal-awal pertemuan. Dikatakan ada seorang wanita yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi walakin lisanha tu'di jaroha, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya tidak ada kebaikan, la khaira fiha, bagi wanita itu enggak ada kebaikan.
dan dia termasuk penduduk neraka. Gara-gara apa? Enggak bisa mengamankan dirinya, enggak bisa menjadikan tetangganya nyaman, tapi tetangganya tersakiti oleh lesannya, sering dicelatu, sering dirasani, sering digosipi. Iku menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Sebabnya apa? Tonggoi enggak merasa aman karena dia menyakiti seorang tetangga. Lo kan besar berarti dosane ini. Hati-hati. Tonggoi krungu sampe ngrasani tonggo enggak terima, wo dawa urusane. Lapo sampean kok apa ngomongi aku, iya kok sampean ndolimi aku, kok sampean menfitnah aku. Wah wis, jarene ngaji, jarene alim, ternyata podo wae. Akhirnya punya statement mereka, sementing ku atine, ngono lho ya. Atine duduk casinge, casinge tok ae wong sembahyang, casinge tok wong ngaji, tapi gak iso njaga kelakuane mbek lisane. Wis. Loh, tetangga itu kan yang paling banyak menyaksikan aktivitas kita toh. Sehingga penilaian mereka bisa mewakili kepribadian dan perilaku kita. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan ada seorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi saya bisa mengetahui apakah saya orang baik ataukah orang jahat? Nabi menjawab, yo ndelok penilaian tonggomu. Idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta. Jika tetanggamu berkomentar kamu orang baik, maka berarti engkau orang baik. Sementara jika mereka berkomentar engkau orang yang tidak baik, berarti engkau tidak baik. Hadis riwayat Ahmad disahkan Syekh Albani rahimahullah. Gampang toh. Aku yo apa carane bro yo, iki api ta elek? Tonggomu takonono. Makanya sampai persaksiane ketika meninggal dunia niki sahibul mayit niki jenazah ini termasuk tiang awon apa tiang sae berarti sae sae tok pokoknya gak mungkin niki sae apa awon waduh rame iku gegeran iku kan beda. Ini kan damel seremonial mawon niku nggih ya. Lah digawe lip service ae nek ngene iku. Nek ada jenazah mau dibawa ke pemakaman kan ngoten. Tonggo-tonggo damel saksi nggih niki tiyang iki termasuk awon napa sae. Sae nggih pun sae berangkat ngoten. Jawaban bunyi awon gak sida berangkat. Yesus. Masyaallah. Nggih pun insyaallah kita lanjutkan nanti di bab yang ketiga, yakni bersabar atas gangguan tetangga. Saya Ahmad niku ceritane itu mungkin ceritane niku trailernya ngeten. Ahmad itu udah tonggo niku wong Yahudi menyengaja memang terus berbuat zalim sama Imam Ahmad sampai dia iku punya WC mepet temboknya Imam Ahmad. Sehingga tembok iku protol-protol, ambune pesingin najise nang omahe Imam Ahmad. Ngoten lho. Terus saya kan ngono. Tetapi Imam Ahmad terus sabar, enggak pernah mengeluh, kok enggak terjadi apa-apa. Diresiki, diberseni ngono. Sampai-sampai kan bingung iki wong Yahudi. Wis tak paranane wis aku ndolimi kok enggak tahu sambat ngono ya. Imam Ahmad, aku takok. Sampeyan lak yo ambu gak enak to. Iya. Iki lak yo ngene to najis. Iya. Terus sampeyan apa meneng ae? Iya kok kudu sabar. Wah kan apa-apa ya wis lah. Sampai orang itu masuk Islam karena melihat akhlaknya Imam Ahmad. Wah itu manfaatnya luar biasa. Nah, insyaallah banyak kasus-kasus seperti Syekhul Islam dan yang lain-lainnya. Bahkan Imam Abu Hanifah punya tetangga selain mendem ngombe nyanyi-nyanyi gewanggu ya tetap. Ketika dia masuk penjara, Imam Abu Hanifah yang membebaskannya. Tonggo
akhirnya dia masuk Islam, tobat lagi gara-gara kita berbuat baik. Ketika sabar ketika mereka mendolimi. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.